Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu abang dan kakak. Selamat hari Minggu. Nah, sebelumnya apa kabarnya? Luar biasa. Ya, pasti kabar luar biasa dong. Abang-abang sih luar biasa. Adik-adik gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ah. Mantap, mantap. Oke, sebelum kita mulai berantuk hari ini, kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Oke adik-adik, sebelum kita mulai belajar untuk hari ini, kita bernyanyi adik-adik ya. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Ada yang tahu? Ada yang tahu semua? Tahu. Masih ada yang tahu semua dong? Ayo bang, kita nyanyi bang. Dari awal ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita menekan cerita kita untuk hari ini, kita bersatu dalam doa adik-adik ya. Tuhan Yesus baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan di hari ini Tuhan. Engkau telah membangun kami dari pagi hari cerah ini Tuhan. Hari ini kami ingin kembali Tuhan memuji dan melakukan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu HBP Cinere Horomoni Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, agar semua firman-Mu Tuhan dapat kami pelajari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelumnya udah siap dengan kitabnya semua? Sudah siap dengan kitabnya? Untuk adik-adik? Sudah dong pastinya dong. Oke, untuk nas hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 itu di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru nih abang-abang. Perjanjian baru. Baru. Perjanjian Baru, betul. Perjanjian Baru. Tadi ada yang jawab seperti Bang Edo, mungkin Bang Edu Perjanjian Lama. Ya, salah ya adik-adik. Kisah Para Rasul itu ada Perjanjian Baru. Oke, Bang ulang adik-adik. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 sudah dapat semua? Sudah, Bang. Sudah dong pastinya dong. Oke, seperti biasa kita akan membaca secara bergantian adik-adik ya. Dari abang dan juga adik-adik dan juga abang dan kakak yang lainnya adik-adik ya. Oke, Bang. Siap. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 judulnya itu adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka dan untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah mereka banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yedua dan Yudea dan Kapokodia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun pengadut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Kita baca secara bersama dari ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Oke adik-adik, tadi ayatnya sudah dibacakan oleh kakak dan abang-abang guru sekolah minggu Orongnu adik-adik ya, yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Oke. Nah, judulnya itu adalah Pentakosta adik-adik. Nah, sebelum itu abang menjelaskan apa sih itu Pentakosta. Nah, jadi Pentakosta itu adalah hari di mana murid-murid Tuhan Yesus itu dicurahkan kuasa Roh Kudus adik-adik, atau bisa disebut juga dengan 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya adik-adik. Seperti itu ya. Nah, langsung lanjut ke ayatnya adik-adik. Nih, di ayat ke-1 di sini tertulis, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Nah, jadi semua orang percaya di dunia ini dari seluruh penjuru negeri itu berkumpul satu tempat adik-adik. Bukan hanya dari satu negeri aja adik-adik. Di ayat ke-9 di sini tertulis, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Di ayat ke-10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Banyak sekali negeri yang disebutkan di ayat ke-9 ini nanti. Jadi semua orang dari negeri tersebut berkumpul adik-adik. Nah, di tiap negeri tersebut pasti mereka mempunyai bahasanya sendiri-sendiri adik-adik. Seperti misalnya adik-adik pernahkah nonton Upin dan Ipin atau Bobo Boy gitu? Iya, mereka dari Malaysia dan mereka menggunakan bahasa Melayu. Berbeda dengan kita, yaitu bahasa Indonesia. Hampir serupa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, tapi ada sedikit perbedaan adik-adik ya. Seperti misal cikgu. Cikgu itu udah bahasa Melayu yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah guru. Oke? Nah, jadi adik-adik semuanya yang berkumpul pada saat itu mereka mempunyai bahasanya sendiri-sendiri adik-adik. Nah, di ayat kedua adik-adik, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah adik-adik, jadi di ayat kedua ini tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Nah, bisa juga diartikan di sini adalah kuasa Roh Kudus itu mulai dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada di tempat tersebut. Ngapain sih murid-murid Tuhan Yesus tersebut ada di tempat tersebut? Murid-murid Tuhan Yesus itu ingin menyebarkan Injil adik-adik. Tapi karena banyak sekali orang-orang yang mereka banyak sekali dari negeri-negeri yang berbeda dan mereka mempunyai bahasa yang sendiri-sendiri, murid-murid Yesus pun bingung adik-adik. Bagaimana mereka bisa berbicara dengan negeri yang ini? Padahal murid Tuhan Yesus tidak bisa berbahasa
dari negeri tersebut. Nah, adik-adik, setelah kuasa Roh Kudus turun, maka murid-murid Tuhan Yesus tersebut bisa berbicara, bisa mengobrol dengan orang-orang yang ada di tempat tersebut, adik. Meskipun mereka beda negeri, tapi atas kuasa Roh Kudus, murid Tuhan Yesus dapat berbicara, adik-adik, dengan bahasa dari orang-orang yang ada di situ, adik-adik ya. Di ayat ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, adik-adik, mereka semua tercengang. Arti dari mereka semua ini adalah orang-orang yang berkumpul, yang banyak, yang tadi yang abang sebutkan dari negeri-negeri yang tadi abang sebutkan, adik-adik ya. Mereka semua berkumpul. Lalu mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, maksud dari bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea, itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu berasal dari Galilea kalau kata mereka, adik-adik. Bagaimana murid Tuhan Yesus dapat berbicara bahasa misalnya dari negeri Media. Tadi di ayat 9 ada disebutkan negeri Media, adik-adik. Bagaimana bisa murid Tuhan Yesus itu asal dari Galilea, tapi mereka bisa berbicara menggunakan bahasa dari negeri Media? Itu karena kuasa Roh Kudus, adik-adik. Nah, adik-adik, yang dimaksud Roh Kudus di sini itu adalah Roh Kudus itu adalah apa ya, adik-adik ya? Sebuah jalan kebenaran, adik, sebuah center. Misalnya adik-adik berjalan di kegelapan, adik-adik. Adik berjalan di kegelapan, adik-adik membutuhkan center. Center inilah yang disebutkan yang bisa diartikan Roh Kudus, adik-adik. Jadi Roh Kudus itu bisa diartikan sebagai cahaya, adik-adik. Seperti itu ya. Jadi bagaimana sih, adik-adik, caranya kita bisa seperti murid Tuhan Yesus, adik-adik? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan curahan kuasa Roh Kudus, adik-adik? Bagaimana? Nah, adik-adik, di 1 Yohanes 4 ayat 12 di sini dituliskan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Jadi jika kita ingin kuasa Roh Kudus ada dalam hati kita dan menuntun kita ke jalan kebenaran, adik-adik, yaitu dengan cara kita harus saling mengasihi, adik-adik. Oke? Nah, adik-adik, sekian cerita kita yang abang sampaikan untuk hari ini. Dan ingat, adik, kita harus tetap saling mengasihi agar Roh Kudus berdiam diri dalam hati kita, ya, adik-adik ya. Oke, adik-adik, jadi tugasnya itu adalah games ya. Nanti foto ini akan abang kirimkan di grup orang tua Horongnu. Lalu adik-adik print. Lalu hasilnya akan jadi seperti ini ya, adik-adik ya. Nah, ini kan masih kosong nih, adik-adik. Cara mengisi tabel yang kosong ini bagaimana? Nah, dari sini, adik-adik. Jawaban dari sini adik-adik bisa lihat di Alkitab, adik-adik ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Nih, coba abang akan kasih contoh ya, adik-adik ya. Nih. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari, di sini kan kosong, adik-adik. Adik-adik harus mencari kata-kata di sini yang kosong. Mencarinya adalah di Alkitab. Misal kita coba buka Alkitab, adik-adik ya. Nah, di sini semua orang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit. Nah, tiba-tiba turunlah dari, jadi adik-adik menulis di sini yaitu kata langit. Nah, seperti itu, adik-adik. Lalu adik lanjutkan lagi yang di sini. Ikutin kata-kata sini, lalu adik membuka Alkitabnya, adik-adik ya. Nah, nanti di sini ada tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adik-adik. Misal, ini angka 1. Cari. Nah, ini tuh huruf apa, adik-adik ya? Oke. Nanti adik-adik tulis di sini. Angka 4 kan sudah kelihatan, adik. Angka 4 itu adalah T. Jadi adik tulis sini T.
dan seterusnya adik-adik ya. Seperti itu tugasnya ya. Jelas ya adik-adik ya. Oke, mari kita bernyanyi lagi adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah untuk hari ini, kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Halo semuanya, tema hari Minggu. Hafalan minggu ini dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah untuk hari ini, kita menyanyi lagu Roh Kudus hadir di sini. Tapi kita sambil membuat persembahan adik-adik ya. Nanti uang persembahan bisa di-scan di QR code yang di sini adik-adik ya. Oke? Oke, ayo Bang Edu kita nyanyi yuk. Oke adik-adik, sebelum kita menutup hari ini, kita berdoa adik-adik ya. Nanti baru dilanjutkan oleh doa buat kami. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, Engkau telah memimpin kami Tuhan dari kami bangun tidur Tuhan sampai pada kami berada di ujung ibadah online HPP Cinere khususnya orang mulia Tuhan. Tuhan kiranya Roh-Mu dapat datang ke kami Tuhan, dapat berdiam di hati kami Tuhan, agar Roh-Mu juga menjadi penuntun bagi jalan kami Tuhan, menjadi jalan kebenaran Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati dunia ini Tuhan dari virus corona Tuhan, agar virus tersebut dapat segera menghilang Tuhan, agar kami semua dapat berkumpul kembali Tuhan di dalam gereja HPP Cinere Tuhan. Selain itu Tuhan, agar kami juga dapat berkumpul bersama keluarga kami Tuhan, bersama teman-teman sekolah kami Tuhan, dan juga berkati juga papa dan mama kami Tuhan, agar mereka selalu diberikan rezeki yang cukup Tuhan untuk kami Tuhan. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Oke adik-adik kita berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah untuk hari ini. Sampai hari